Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita berjumpa dalam pembahasan Kitab Tauhid, Kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan bil Al-Fauzan. Kita sedang membahas tentang sarana-sarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa sarana yang mengantarkan orang kepada syirik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup ini juga sarana kepada syirik. Kenapa ini sarana kepada syirik? Karena syirik pertama di bumi Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan oleh gambar makhluk hidup. Syirik pertama disebabkan gambar makhluk hidup, yaitu ketika syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam agar kaum Nabi Nuh ini membuat gambar orang-orang saleh. Ya, ini yang dibisikin oleh syaitan kepada kaum Nabi Nuh. Jadi syaitan ini memang selalu membisikkan manusia agar berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis tidak mau, tidak ada kawan mereka, kawan dia di neraka. Makanya godaan terbesar yang akan menjerumuskan, yang akan menggoda seorang manusia, seorang hamba Allah yang muslim dan juga yang mukmin, itu mereka diarahkan agar mereka melakukan kesyirikan. Ya, karena perkara syirik akan membuat seseorang muslim, ya, seorang manusia, dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gambar makhluk hidup syirik pertama di bumi yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Syirik pertama yang terjadi di bumi Allah itu disebabkan oleh gambar makhluk hidup. Kaum Nabi Nuh membuat gambar orang-orang saleh, memasangnya di majelis-majelis mereka. Jadi kalau sekarang di mana patung-patung orang-orang saleh dibuat, ya di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah. Kaum Nabi Nuh membuat patung orang-orang saleh,
memasangnya di majlis dia, di masjid-masjid, tempat-tempat ibadah mereka. Untuk apa mereka buat? Untuk mengingat mereka, mengingat orang-orang saleh tersebut. Nah, ini syubhatnya. Kenapa dibuat patung itu? Patung ini kan orang saleh, jadi dibuat patungnya supaya kita mengingat mereka. Mengingat-ingat, oh ini si fulan, dulu dia orang saleh, dibuat patungnya agar diingat-ingat. Setelah diingat-ingat, kemudian diteladani ibadahnya. Setelah diingat, diteladani ibadah mereka. Kalau sudah diteladani ibadah mereka tanpa mentolaah terlebih dahulu apakah ibadah mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini zaman sekarang orang meneladani ibadah, main comot saja ibadah tersebut tanpa dipelajari terlebih dahulu, tanpa diilmui terlebih dahulu, tapi langsung saja bagaimana orang beribadah, dia juga seperti itu beribadah. Ya, bagaimana mereka beribadah lalu ditiru-tiru ibadahnya tanpa diilmui, tanpa ditolaah ke dalam kitab Al-Quran dan Sunnah, tanpa dipelajari ilmunya. Nah, ini yang terjadi sehingga melahirkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Patung-patung yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh itu untuk mengingat orang-orang saleh, kemudian meneladani ibadah mereka. Kalau sudah diteladani ibadahnya, akhirnya gambar-gambar atau patung-patung yang dibuat itu disembah. Disembah selain menyembah Allah. Kenapa disembah patung-patung, gambar-gambar tersebut? Karena mereka meyakini bahwa gambar-gambar itu, patung-patung itu bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Timbullah keyakinan itu. Ini orang-orang soleh dahulu, jadi harus diagung-agungkan, harus disembah. Kalau nggak disembah, kalau nggak diibadahi, nggak akan bermanfaat. Kalau disembah, maka mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Nah, inilah sehingga mereka membuat patung-patung, gambar-gambar, memasang-masangnya. Membuat gambar makhluk hidup itu adalah menukil bentuk. Ya. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya tentang ancaman Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang kerjaannya membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Apa itu membuat gambar makhluk hidup? Membuat gambar makhluk hidup itu adalah menukil bentuknya. Menukil wujud sesuatu dengan menggambarnya. Setelah bentuknya, lalu wujudnya. Kemudian menggambar dengan mengambil lewat alat atau pahat. Dipahat dengan alat, kemudian dituangkan kemudian menuangkan bentuknya di atas papan atau di atas kertas sekalipun dalam bentuk patung. Itu yang disebut membuat gambar makhluk hidup. Jadi kalau ada orang membuat gambar makhluk hidup lewat alat, lewat pahat, ya, kemudian menuangkan bentuknya di atas papan, di atas kertas dalam bentuk patung, itu mereka telah membuat gambar makhluk hidup. Nah, para ulama memaparkan masalah menggambar ini ke dalam kitab akidah. Karena gambar makhluk hidup ini sarana kepada syirik. Sarana kepada syirik. Wasilah atau perantara yang akan mengantarkan orang kepada syirik. Contohnya yang telah terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Mereka pasang dahulu patung-patung orang-orang saleh. Dalam rangka apa? Mengingat-ingat. Kemudian meneladani ibadahnya. Setelah meneladani ibadahnya, mereka sembah. Awal-awalnya untuk mengingat-ingat mereka.
mengingat-ingat terlebih dahulu. Nah, ini yang banyak terjadi di negeri kita ini. Seolah-olah ini ibadah. Untuk apa ibadah ini? Untuk mengingat-ingat si fulan, si fulan. Padahal Nabi SAW tidak pernah contohkan. Coba lihat, Nabi SAW menyebutkan dari Abu Hurairah, Nabi Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah firman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Allah firman dalam hadis kursi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku? Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku? Fayakhluqu dzarratan, silahkan dia menciptakan atom. Au yakhluqu habbatan, atau menciptakan biji. Au yakhluqu sya'iratan, atau dia menciptakan biji gandum. Rawal Bukhari wa Muslim. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku? Orang yang tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada pembuat gambar makhluk hidup. Orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup, gambar yang bernyawa, itu adalah bentuk kezaliman. Karena saat dia membuat gambar, apa yang Allah ciptakan berbentuk manusia atau hewan, dia telah menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang menggambar makhluk yang bernyawa itu disebut zalim? Karena dia menyaingi makhluk Allah. Dia telah menyaingi makhluk yang berupa kekhususan bagi Allah. Padahal pencipta segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membentuk seluruh makhluk, menciptakan makhluk, menjadikan ruh kepadanya. Kemudian makhluk itu hidup dan berwujud. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencoba-coba menciptakan gambar-gambar bernyawa yang khusus itu untuk Allah, ini kezaliman. Kezaliman. Nabi SAW telah memperingatkan orang yang menggambar makhluk itu, makhluk hidup itu, dengan berbagai macam larangan. Nabi SAW telah mengingatkan dengan berbagai ancaman, mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Ancamannya berat, nanti kita sebutkan hadisnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan ketika ada patung-patung yang bernyawa, agar dihancurkan itu patung, atau dipatahkan itu patungnya. Karena gambar itu menyaingi penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membuat gambar makhluk hidup itu, dia berusaha menyaingi Allah. Makanya dilarang, tidak boleh. Orang yang kerjaannya membuat gambar makhluk hidup, dia telah berusaha menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, yang merupakan makhluk hidup tersebut, menciptakan makhluk hidup tersebut kewenangan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh seseorang membuat gambar makhluk yang bernyawa, karena siapa yang membuatnya, dia telah menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan Allah, dalam kewenangan Allah yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
Nah, jadi ini untuk apa gambar-gambar itu dibuat? Untuk mengingat-ingat mereka orang-orang saleh, atau mengingat-ingat, oh ini orang ini dahulu memiliki kekuasaan, dibuatlah patungnya. Itu biasanya. Untuk apa patung-patung itu dibuat, gambar-gambar itu dibuat? Ini orang-orang saleh, atau dia memiliki kekuasaan dahulunya, atau dia dahulu memiliki ilmu. Dia memiliki dahulu, dia orang yang dimuliakan dahulunya. Lalu dipasanglah patung-patung tersebut, ya, di tempat-tempat ibadah. Dipasanglah patung-patung tersebut di jalan-jalan atau di lapangan. Ya, di lapangan. Ini yang sering kita lihat. Coba lihat di mana-mana di negeri kita ini yang mayoritas muslim, banyak patung. Patung-patung di mana-mana dipasang. Untuk apa dipasang? Untuk mengingat. Kalau dia dahulu orang yang punya kekuasaan, oh ini si fulan ini dahulu memiliki kekuasaan, dia itu jenderal, dia itu apa. Untuk mengingat. Kalau dia orang soleh, diingat mereka, diteladani ibadahnya. Kalau sudah seperti itu, syaitan akan menyeret mereka supaya mereka menyembahnya. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang lebih zalim? Waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku? Dia telah berbuat zalim. Orang yang kerjaannya menggambar-gambar makhluk hidup, dia telah berbuat zalim, karena dia telah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Yang kewenangan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, khalaqas samawati wal arda bil haqq, dalam surah At-Taghabun ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Wasawwarakum, dia membentuk rupa kalian. Fa ahsana suwarakum, lalu memperbagus rupa kalian. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hasyr ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang mencipta. Yang mencipta itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan itu Allah Azza wa Jalla. Yang membuat rupa, Al-Musawwir itu Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan coba-coba menciptakan makhluk-makhluk yang bernyawa, yang itu kewenangan Allah. Kita jangan mengada-adakan sesuatu yang itu kewenangan Allah. Jangan membentuk rupa-rupa makhluk hidup, itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya berarti dia telah menyaingi ciptaan Allah. Dan Allah menantang. Coba, mampukah mereka yang membuat patung makhluk bernyawa tersebut, setelah dia buat patung itu, apakah dia mampu menciptakan ruh untuk mereka? Ternyata tidak. Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan ruh kepada patung-patung tersebut. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Mereka hanya bisa membuat sampai di sana. Makanya orang yang membuat patung itu gagal. Mereka telah gagal. Mereka itu lemah tentang apa yang mereka usahakan tersebut. Allah menantang. Yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Mampukah mereka menciptakan ruh? Ternyata mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu menghidupkannya, menciptakan ruh. Mereka tidak mampu membuat makhluk bernyawa dan kemudian menghidupkannya. Bahkan membuat biji saja, membuat biji gandum saja mereka tidak mampu. Itu kecil. Fayakhluqu dzarratan, silakan dia menciptakan atom. Au liyakhluqu habbatan, atau menciptakan biji. Au liyakhluqu sya'iratan, atau menciptakan gandum. Mampukah dia menciptakan itu? Tidak. Tidak mampu. Yang kecil saja ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah mereka menciptakan biji
Biji gandum saja mereka tidak mampu, apalagi yang lebih besar, berbentuk manusia, berbentuk hewan, berbentuk makhluk hidup. Mereka tidak akan mampu. Maka jangan coba-coba menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang kerjaannya membuat gambar makhluk yang bernyawa, ancamannya sangat besar, ancamannya sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat, alladzina yudahuna bi khalqillah. Oh, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah yudahuna bi khalqillah, orang-orang yang menyaingi penciptaan Allah. Al-Bukhari dan Muslim. Berat azabnya, yang paling berat siksaannya di hari kiamat, yang paling buruk akibat perbuatan mereka di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup. Buruk. Walaupun mereka selamat di dunia, walaupun mereka diapresiasi di atas dunia, ya, mereka mendapatkan penghargaan karena telah membuat patung bernyawa yang persis seperti manusia. Betul-betul seperti manusia ini patung yang dia buat tersebut. Lalu dia diapresiasi, diberikan penghargaan. Walaupun mereka mendapatkan penghargaan di atas dunia, selamat di atas dunia, akan tetapi tempat tinggal buruk telah menunggu mereka kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah, yang paling berat siksaannya di hari kiamat. Ada orang yang berkata tentang hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada yang mengatakan hadis ini, kalau pembuat gambar makhluk hidup itu, kalau dia membuat patung tersebut, makhluk yang bernyawa tersebut, tujuannya untuk disembah, ya, tujuannya untuk disembah, berarti dia membuat berhala, maka dia kafir, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, dia kafir, azabnya paling berat. Kemudian kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan kalau dia membuat patung tersebut, tujuannya untuk menandingi ciptaan Allah dan meyakininya. Dia buat patung bukan untuk disembah, tapi untuk menandingi ciptaan Allah dan meyakininya. Siapa yang seperti itu, dia kafir juga. Dia akan mendapatkan azab yang berat seperti azab orang kafir. Kalau dia muslim, dia beragama Islam, kerjaannya membuat patung, membuat makhluk yang bernyawa, tujuannya, niatnya untuk menandingi ciptaan Allah, dia kafir. Dia akan mendapatkan azab seperti azab orang kafir. Nah, bagaimana kalau dia kafir? Kalau dia kafir, tujuan dia menandingi ciptaan Allah, sementara dia orang kafir, maka azab yang dia terima akan bertambah karena kekafirannya. Lebih berat lagi. Dia diazab karena membuat gambar menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diazab karena kekafirannya. Makanya orang-orang kafir diazab di neraka jahanam itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak sama azab orang-orang kafir di neraka nanti. Ada yang paling berat, ada yang berat, ada yang paling berat, ada yang ringan, tapi ringannya sangat berat,
sangat berat dari azab-azab untuk orang-orang kafir tersebut. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, azab yang paling ringan di neraka nanti adalah dipasangkan kepadanya sepasang sendal dari neraka, kemudian meleleh otaknya, meleleh isi kepalanya. Itu yang paling ringan. Makanya azab orang kafir itu bertingkat-tingkat. Begitu yang muslim, orang Islam mukmin yang seorang muslim yang diazab di akhirat juga bertingkat-tingkat azabnya. Nah, kalau dia membuat gambar makhluk tersebut untuk menandingi ciptaan Allah, dia akan mendapatkan azab yang berat seperti azab orang kafir. Kalau dia kafir, maka akan bertambah, akan ditingkatkan azabnya karena kekafirannya. Nah, kalau dia membuat gambar makhluk hidup, patung itu, makhluk-makhluk yang bernyawa, tujuannya tidak untuk disembah, tujuannya bukan untuk ibadah, tujuannya juga bukan untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia fasik. Dia fasik, dia pelaku dosa besar, tapi tidak kafir. Tapi tidak kafir. Nah, ini berbahaya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya tinggalkan pekerjaan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan diazab di hari kiamat nanti dengan azab atau siksaan yang berat karena mempunyai pekerjaan membuat gambar-gambar makhluk hidup. Karena perbuatan tersebut menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan orang kepada syirik. Mereka membuat sesuatu yang menyamai apa yang Allah ciptakan. Perbuatan itu menyaingi ciptaan Allah. Mereka menyamai apa yang mereka buat dengan apa yang Allah buat, yaitu makhluk yang kewenangan tunggalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah? Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang pencipta. Wa huwal wahidul qahhar. Dialah yang maha esa lagi maha berkuasa. Jadi orang yang membuat-buat patung makhluk-makhluk yang bernyawa, pada hakikatnya dia menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat, perhatikan azabnya sangat dahsyat sekali bagi orang yang kerjaannya membuat patung, membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kalau demikian, keadaan orang yang membuat gambar makhluk hidup seperti yang Allah ciptakan sudah sangat berat azabnya, sudah sangat dahsyat azabnya. Bagaimana keadaan orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang memberikan sebagian ibadahnya kepada makhluk? Bagaimana dengan mereka? Membuat patung-patung, gambar-gambar makhluk yang menyawa sudah berat, sudah sangat berat, sudah sangat dahsyat siksaan yang akan menanti mereka. Apalagi kalau mereka menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apalagi kalau mereka memberikan ibadahnya kepada makhluk. Mereka akan diazab di akhirat, kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan kesyirikan. Nah, ini perkara yang harus kita jauhi. Perkara yang harus kita jauhi. Jangan sekali-sekali kita mempunyai pekerjaan menciptakan, membuat gambar makhluk hidup. Karena berbahaya,
azab yang dahsyat telah menunggu mereka pada hari kiamat. Nah, ini perkara yang akan mengantarkan orang-orang kepada kesyirikan, sarana yang akan mengantarkan orang kepada syirik. Awal-awalnya patung itu dibuat untuk mengingat-ingat terlebih dahulu. Ini untuk mengingat-ingat si fulan dulu orang soleh. Itu yang terjadi di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dia orang soleh, kemudian diingat-ingat. Kemudian setelah diingat, diteladani ibadahnya. Kemudian setelah diteladani ibadahnya, mereka akhirnya disembah patung-patung tersebut. Ya. Jadi walaupun tidak disembah, walaupun mereka membuat patung makhluk itu tidak untuk disembah, tapi hanya untuk dipasang di jalan-jalan karena untuk mengingat-ingat bahwa patung ini dibuat untuk mengingat si fulan yang dahulu memiliki kekuasaan, berjasa kepada negara, lalu dibuatlah patungnya di mana-mana. Ini juga dahsyat azabnya untuk mereka. Tetap juga bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Tetap bisa mengantarkan orang kepada syirik. Kenapa? Karena yang kita lihat sekarang ini, orang-orang yang dahulu memiliki kekuasaan, berjasa kepada negara, kemudian dibuat patungnya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang datang kepada kuburannya. Lihat kuburan Soekarno sekarang didatangi oleh kaum muslimin yang mau masuk ke anggota dewan, yang mau masuk, yang mau jadi menteri, yang mau jadi presiden, datang ke sana minta berkah kepada kuburannya Soekarno. Na'udzubillah. Dan patung-patung Soekarno semana-mana dibuat oleh mereka, diadakan, dipasang, dipajang di mana-mana, tetap mengantarkan orang kepada syirik. Makanya ini adalah perkara sarana yang akan mengantarkan orang kepada syirik. Ini harus dijauhi. Jangan sekali-sekali kita memiliki pekerjaan membuat-buat gambar patung-patung makhluk yang bernyawa, karena ancamannya sangat dahsyat dan sangat berat pada hari kiamat. Semoga bermanfaat kajian pendek kita pada sore hari ini tentang sarana yang akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, yaitu dengan gambar makhluk hidup. InsyaAllah kita sambung di hari berikutnya tentang kajian ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Kalau ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.